Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Ramadan dengan NIM 333 118. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan dari tutorial penelitian operasional 2 di modul 3 dan 4. Oke. Kita langsung masuk ke soal nomor 1, yaitu MKM Tahu Bandung Sutra di Cilegon akan mengirimkan tahu dari pabrik menuju pedagang keliling sebagai tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Oke, sekarang kita langsung masuk ke si Excel-nya. Saya sudah membuat si tabel ini, ada 3 stage itu karena di sini ada kalau dibagi jadi 3 stage. Jadi ini stage pertama, stage kedua, dan stage ketiga. Oke, di sini kita tulis pertama itu kota 1 sama kota 2. Lalu di sini kita tulis berapa tuh dari si pabrik ke kota 1 berapa 15. Begitupun sama yang kota 2 juga. Di sini kita tulis pabrik. Oke, lanjut kita masuk ke stage 2-nya. Di sini kita tulis kota 3 sama kota 4. Oke, sini kita tulis kota 1 dan kota 2. Dan kita lihat nih dari kota 1 ke kota 3 itu berapa? 20 kan? Sama dengan 20. Nah, jangan cuma 20 guys, tapi ditambah sama si nilai yang sebelumnya nih, yang ada di kota 1 nih, yang di sini. Tambah. Karena kan kalau pengen ke sini, dia perlu melewati ini kan, jadi harus kita tambah. Tuh. Terus ke kota 4 itu dia berarti 24 ditambah sama 15 juga. Terus kota 2 itu berarti kedua kota 3 itu 22 ditambah sama 20 nih. Di situ, di sini juga yang kota 2 kota 4 kan 19 ditambah sama si 20. Di sini kita cari nilai minimumnya dari si dua kota ini. Ini pun sama. Oke. Di sini kita tulis kota 1, kota 2. Lanjut di sini tulis ini pedagang. Nah, dari kota 3 ke pedagang itu dia perlu 16 kan. Berarti sama dengan 16 ditambah si nilai minimum ini nih. Di kota 3-nya. Itu kota 4 juga sama dengan 14. Berarti 14 ditambah sama si 39. Cari nilai minimumnya. Jadi di sini kita tulis kota 3. Kita lanjut di sini. Tulis di sini pabrik kota 1, kota 3, dan pedagang. Tulis di sini berapa nih dari pabrik ke kota 1 berarti kan 15, ini 20, lalu ini 16. Tinggal ditambahin aja semuanya. Nah, ketemu nih hasilnya itu 51. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 2, di sini ada sebuah perusahaan logistik sedang membangun gudang distribusi terpadu dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan. Proyek pembangunan gudang ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling bergantung dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi perlambatan. Oleh karena itu, manajer proyek ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode Critical Path Method atau CPM agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Berikut adalah daftar aktivitas proyek. Di sini itu daftar aktivitasnya nih, ada. Kita langsung masuk ke studionya langsung. Sini saya sudah membuat si sintaksnya itu sendiri. Nah, di sini pertama kita untuk soal 1 itu kita load library-nya dulu dengan sintaks library igrep. Lalu di sini definisikan nih aktivitas proyek dalam durasi dan dependensinya. Nah, di sini dari A itu, di sini kan A itu kan bobotnya 8 hari ini, B 14 hari ditulis di sini. A itu 8, B itu 14, C itu 10 gitu. Lalu dependensinya ini adalah si ini nih. Kan ini ada pendahulunya. Jadi dari A, B, habis itu A ke C, B ke D, C ke D gitu ya. AB, AC, BD, CD gitu kan. Begitupun sampai akhir. Di sini kita ada sintaks membuat grafiknya nih dengan sintaks G graph from data frame dependencies directed through.
lalu menentukan jalur kritis di sini dari A ke I. Ini sesuaikan nih. Kalau kalian case-nya misalnya A sampai J, misalnya berarti di sini A sampai J gitu. Lalu di sini kita menghitung durasi untuk setiap jalurnya nih. Habis itu kita tentuin jalur kritisnya dan durasi terpanjangnya. Habis itu menampilkan grafiknya nih di sini. Tindak satu ini. Lalu kita akan menampilkan hasilnya. Oke, soalnya kita running. Oke, di sini kita tampilkan grafiknya nih. Nah, ini grafiknya nih dari A, B, D, E, F, H, I. Jalur kritisnya nih yang warna merah. Lalu kita tampilin hasilnya. Nah, dapat hasil itu A, B, D, E, F, H, I. Dengan lama waktu proyek selesainya itu 94 hari. Tuh. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Sini. Lihat soal nomor 2. Sebuah perusahaan startup sedang mengembangkan aplikasi e-commerce baru untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Proyek ini memiliki tingkat ketidakpastian waktu yang cukup tinggi karena melibatkan pengembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang dinamis. Oleh sebab itu, manajer proyek menggunakan metode program evaluation and review technique atau PERT untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek. Oke, sini tuh ada datanya. Di sini saya juga udah membuat sintaksnya nih. Pertama kita masukin si data aktivitas proyek dengan estimasi waktu PRT. Di sini tuh kan aktivitas ada A sampai H nih. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Di sini kan ada waktu optimis, ada paling mungkin sama pesimis. Kita masukin juga di sini sama optimisnya segini, paling mungkin segini, sama pesimisnya segini. Oke. Habis itu kita bakal hitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PRT itu eh, apa? Waktu optimis ditambah 4 dikali dengan waktu paling mungkin ditambah waktu pesimis dibagi dengan 6. Oke, di sini definisi hubungan antara aktivitasnya sama kayak tadi. Ini kan ada pendahulunya. Jadi di sini A ke B ke C, B ke D gitu. A ke B ke C, B ke D dan begitu kan seterusnya. Di sini kita membuat grafik proyeknya juga. Di sini kurang lebih sama sih sama yang sebelumnya sintaksnya. Oke, kalau udah langsung aja kita running. Oke, di sini kita bakal tambahin grafiknya nih. Nah, sini keluar nih grafiknya berarti dari A, B, C, E, F, G, H. Ini jalur kritis ini. Lalu kita bakal tambahin hasilnya nih berapa. Nah, di sini keluarkan jalur kritis itu A, B, C, E, F, G, H dengan lama waktu itu 80,8333 hari. Oke, kita masuk ke pembukuannya sekarang. Oke, kita pilih si nih project management yang ini ya. Terus kita pilih yang single time dulu nih untuk nomor yang kedua tadi. Nomor 2 nih. Yang ini dulu. Kita tulis di sini tugas mingguan. 8. Activity-nya adalah berapa tadi? 8 ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya sampai I 8. Oke, klik oke. Lalu kita masukin datanya. Activity time-nya kan si A 8, ini 14. 14 terus 10, 18, 22, 16, 14. Oh, kurang banyak ini ya. Wait, wait guys. Sampai I berarti 9. Oke, kita ulang. Ada 9. Nah, sampai I bener nih.
Jadi 8, 14, 10, 18, 22, 16, 14, 9, 7. Di sini predesesor itu adalah pendahulunya nih. Di sini kan nggak ada, berarti kosongin aja. Di sini kan A, ini B, C, lalu D, ini E, ini F sama G, lalu di sini H. Oke, kalau udah, langsung aja kita running. Tuh, di sini keluar hasilnya 94, sama dengan hasil yang ada pada RStudio yang tadi nomor 1 nih, 94. Kita bisa juga lihat sih chartnya nih. Tuh, nih A, B, D, E, F, H, I. A, B, D, E, F, H, I sama kan? Oke, kalau udah, kita lanjut ke harus kita save dulu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3 tadi yang ini. Kita masuk ke project management lagi, terus kita pilih yang triple time estimate nih. Sini kita ramein tulis 9, 8. Lalu di sini ada berapa nih? Sampai H, berarti udah 8. Ini baru 8. Kita klik OK. Kita masukin sih datanya juga nih sama. Karena ini datanya lumayan banyak. Jadi kayak ini. Nggak bisa ya? Nggak bisa dibagi dua dia. Jadi deh. Nah, ini berarti optimisnya itu 6, 6, 10, 16, 18, 8, 12, terus 14, 20, 8, lalu 12, 18, 26, habis itu 8, 12, 20, di sini 6, 10, sama 16, 5, 8, 14, sama 4, 6, 10. Presesornya ini sama kayak tadi pendahulunya, di sini berarti nggak ada ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Oke, udah langsung aja kita solve. Keluar hasilnya itu 80,83. Sama kayak yang ada di RSD tadi ini, 80,83. Coba kita lihat sih chartnya ya. Nah, di sini A, B, C, E, F, G, H. A, B, C, E, F, G, H. Berarti sama kan hasilnya. Oke, cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.